Kalau yang hari ini saya lihat ya masih ada ya, karena tadi menurut saya harus betul-betul ditopang oleh stakeholder tersebut bahwa orang yang disabilitas tatkala dia juga masuk ya kepada sekolah-sekolah yang memang bukan keterbutuhan khusus, artinya SLB dan sebagainya, itu kan ada semacam keterbatasan baik infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, yang saya titik tekankan minimal pemerintah mendorong itu dari prasarana, sehingga kalau saja orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah umum dalam konteks anak tersebut berkebutuhan khususnya berat, ya paling tidak bisa ditopang oleh sarana dan prasarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Haji Norman Yulian dalam podcast Bang Norman. Dalam kesempatan hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian berbincang-bincang tentang Indonesia yang inklusi. Seperti apa sih Indonesia yang inklusi itu? Nah, pada kesempatan saat ini saya sedang bersama para penggerak disabilitas. Kita akan sapa tamu saya hari ini, Bang Muhammad Kahar. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat. Baik. Bang Kardi sehat? Alhamdulillah. Aduh, jauh-jauh ini ya, semuanya jauh-jauh. Bang Kahar dari Jakarta Barat, Bang Kardi dari Kabupaten Bekasi. Dan memang kita sering diskusi lah, ngobrol-ngobrol tentang seputar kedisabilitasan. Bang Kahar ya, mungkin menurut Abang, apa sih Bang Indonesia inklusi itu, Bang? Indonesia inklusi itu adalah suatu mission, future, bahwasanya Indonesia ke depan itu harus bisa lebih terbuka lagi kepada penyandang disabilitas. Bisa lebih terbuka lagi dengan penyandang disabilitas, dengan ragam disabilitas, dengan tingkat disabilitas yang ada, sehingga itu bisa menyesuaikan dengan konsep yang berjalan dalam tatanan masyarakat Indonesia, seperti itu. Realnya mungkin kita bisa lihat langsung seperti pada sarana publik ya, seperti angkutan umum yang memang kita sering gunakan juga, seperti Transjakarta ataupun kereta api, yang intinya memang sudah terbuka begitu, memang sudah sigap langsung untuk melakukan aksi-aksi inklusi yang toleran terhadap disabilitas seperti itu. Ya, itu contoh transportasi ya. Ya, contoh. Kalau menurut Bang Kardi seperti apa, Bang? Iya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haji Norman. Ya, saya sih memahami tentang inklusi bahwa kita sebagai bagian daripada kaum difabel ini berhak memiliki kesetaraan yang sama, tentunya dalam hal mendapatkan tadi pelayanan umum, pendidikan, sosial, politik. Dan ini nanti ke depannya agar orang-orang yang punya keterbutuhan khusus itu secara SDM itu lebih meningkat, tentunya untuk mensupport agar Indonesia lebih maju dan ramah untuk disabilitas. Iya, oke. Berarti untuk gambaran seperti itu. Dan saat ini di Indonesia, gambaran abang-abang sekalian seperti apa sih Indonesia inklusi itu? Masih lama nggak sih menuju itu? Ini kan Indonesia inklusi ini kan selalu kita dengung-dengungkan, selalu kita
apa namanya tuh kampanyekan lah ya, menuju Indonesia inklusi, menuju Indonesia inklusi, ya kan. Nah, kira-kira menuju itu lama nggak sih? Kalau yang saya lihat sih bisa dikatakan lama, bisa juga tidak. Ini tergantung bagaimana aktualisasi daripada policy yang ada, seperti itu. Di mana sebenarnya regulasi sudah banyak yang mengatur, cuma saja kesadaran daripada aparat untuk menegakkan dan merealisasikannya seperti apa, seperti itu. Contoh misalnya tadi sarana publik ya, seperti transportasi, di mana memang seringkali yang saya lihat untuk mengidentifikasi disabilitas aja belum begitu belum begitu rapi lah, seperti itu. Jadi ada saja teman-teman misalnya disabilitas, misalnya tunanetra yang tidak diidentifikasi dengan baik, seperti itu. Antara pemisahan tunanetra dengan low vision, di mana ada juga pemisahan antara teman-teman daksa berat, daksa sedang dan ringan, seperti Nah, maksud saya menuju ke sana masih lama atau? Ya, untuk ke sana sih kalau menurut prediksi saya, kalau pemerintah fokus dan concern dengan berbagai aspek, baik itu transportasi, ekonomi, politik dan sebagainya, pendidikan juga termasuk dalamnya, saya yakin itu akan bisa lebih cepat, seperti itu. Ya, oke. Bang Kardi, saya dengar kan Abang juga seorang penggerak di dunia pendidikan, aktivis pendidikan. Menurut Abang, pendidikan yang inklusi itu seperti apa sih, Bang? Ya, menurut saya pendidikan inklusi tadi kan ya, bahwa kita harus bisa mendorong tentunya dalam sisi SDM kepada para difabel gitu untuk terus mensupport di bidang pendidikan. Nah, tentunya ini tadi kembali dari apa yang diungkapkan Bang Kahar, tentunya harus ditunjang oleh kebijakan, policy gitu kan ya, artinya bahwa kebijakan, karena kita juga butuh stakeholder ya, tadi eksekutif, yudikatif kan kayak gitu ya, serta legislatif, yang dimana di sana khususnya ya bagi saya nih ya, sebagai seorang pendidik memang kita kadang-kadang untuk mendorong sekolah yang sifatnya inklusif itu juga masih agak berat, karena memang belum ditopang secara keseluruhan oleh tadi stakeholder yang saya sebutkan tadi gitu. Jadi baru pada posisi wacana ya, sehingga penekanannya belum pada posisi benar-benar terdorong menjadi Indonesia yang inklusif. Ya, masih ada nggak sekolah yang menolak seorang disabilitas untuk bersekolah di sekolah umum? Kalau yang hari ini saya lihat ya, masih ada ya, karena tadi menurut saya harus betul-betul ditopang oleh stakeholder tersebut bahwa orang yang disabilitas tatkala dia juga masuk ya kepada sekolah-sekolah yang memang bukan kebutuhan khusus, artinya SLB dan sebagainya, itu kan ada semacam keterbatasan baik infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, yang saya titik tekankan minimal pemerintah mendorong itu dari prasarana, sehingga kalau saja orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah umum dalam konteks anak tersebut berkebutuhan khususnya berat, ya paling tidak bisa ditopang oleh sarana dan prasarana. Makanya saya lihat masih ada gitu loh sekolah-sekolah yang menolak karena memang dari sisi prasarana belum memadai, termasuk tenaga pendidik seperti itu, dan juga infrastrukturnya seperti itu. Iya. Terus kira-kira apa yang harus kita perbuat agar kita bisa menekan jumlah siswa disabilitas yang ditolak oleh sekolah? Iya, bagi saya kita sebagai penggerak disabilitas atau katakanlah aktivis di disabilitas tentunya harus mensupport
atau minimal menekan kepada tadi yang saya bilang stakeholder itu ya baik di sana pemerintah gitu, eksekutif, legislatif dan yudikatif, agar terus kita ajak juga berdiskusi gitu loh, soal kedisabilitasan, soal keterbutuhan bagi difabel yang memang sulit kita akses gitu loh. Jadi semua harus sama pemahamannya ketiga unsur tersebut. Sehingga kalau itu sudah sama pemahamannya, menurut saya Indonesia inklusi ya bisa kita dipercepat lah gitu. Ya betul. Sekarang juga kan kita banyak yang saat ini daerah-daerah ya mulai memperbaiki aturan-aturan seperti perda tentang disabilitas. Ya, banyak daerah-daerah sekarang yang sedang berlomba-lomba untuk membuat perda disabilitas. Lalu kemudian sampai saat ini apakah perda itu sudah terimplementasi atau belum? Silakan, siapa dulu yang menjawab? Ya, izin jawab duluan. Ya, silakan. Ya. Yang kalau saya feedback lagi kembali terkait dengan realisasi menuju Indonesia inklusi. Jadi polisinya sudah ada dari pusat ya. Cuman kembali lagi memang perlu ada Pokja yang memang concern dan fokus untuk merealisasikan itu. Nah, di satu sisi perda tadi itu juga cukup menarik sebenarnya untuk mendetailkan polisi-polisi yang masih bersifat mungkin terlalu universal ya di tingkat pusat, sehingga implementasinya bisa langsung menyentuh kepada masyarakat di bawah seperti itu. Nah, poinnya sih apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum, ya kembali lagi siapa yang akan mau mengawal itu. Nah, tentunya kan harus ada didukung sama Pokja tadi. Ya, disabilitas itu kan butuh pendampingan dari non disabilitas juga. Nah, kemudian itu juga harus dilakukan pengawasan. Oleh siapa? Ya tentunya ini adalah bagian daripada Pemda itu sendiri yang harus melakukan. Jadi Pokja itu dalam satu konsep yang utuh begitu. Dalam pelaksanaannya ada ya yang concern di situ dan tetap juga melakukan pengawasan seperti itu. Ya, tapi hari ini kan kita sudah punya Komisi Nasional Disabilitas, KND. Iya, itu menjadi harapan juga, artinya belum menyentuh ya. Iya, artinya posisi. Belum sampai ke daerah kan. Iya, artinya KND ini alhamdulillah sudah terbentuk ya menjadi badan ya, bukan lagi ad hoc. Tapi kan harapan kita kan tidak cuma ada di pusat. Apalagi kalau kita apalagi kita tadi berbicara terkait dengan realisasi perda disabilitas. Nah, tentunya ini butuh juga KND di tingkat provinsi bahkan sampai tingkat kota atau kabupaten seperti itu. Sehingga bisa tadi membantu mengawal polisi-polisi yang ada seperti itu. Apakah badannya itu bersifat ad hoc juga? Ya kan, kalaupun belum bisa permanen per periode, mungkin di tingkat daerah baik itu provinsi maupun kabupaten kota perlu diadakan ad hoc seperti itu. Nah, di samping itu peran organisasi bagaimana menurut Bang Kardi mungkin? Iya, peran organisasi hari ini, ya khususnya kalau saya lihat di daerah ya, wabil khusus di Kabupaten Bekasi, ini masih sangat sedikit ya. Artinya organisasi yang konsen terhadap teman-teman disabilitas. Kalaupun kita boleh ungkapkan, kita baru ada PPDI tingkat kabupaten ya kan. Terus juga ada HWDI, terus juga untuk yang lebih khusus di olahraga ya NPCI gitu loh. Nah, di organisasi-organisasi lain yang memang mestinya harus ada mendukung teman-teman difabel itu, menurut saya masih belum muncul ya. Ini kan kita berharap kalau kita ngelihat di luar negeri gitulah. Jadi memang
mereka konsen gitu loh, bicara soal bagaimana bisa mendorong teman-teman difabel ini punya peran gitu loh. Artinya organisasi membantu gitu, lembaga-lembaga swadaya masyarakat gitu, yang konsen terhadap difabel itu membantu seperti itu. Nah hari ini saya lihat pasti sangat jarang ya, mobil khusus di Kabupaten Bekasi. Ya, berarti seberapa penting peran organisasi tetap menjadi penting ya? Sangat penting, sangat penting. Karena wadah ya. Wadah. Dan tadi saya juga tertarik dari bahasanya ungkapan Bang Kahar itu ya harus bisa diidentifikasi seperti itu. Ya bila perlu organisasi-organisasi yang konsen terhadap difabel ya harus mendata gitu, database gitu. Dan database juga sesuai dengan kualifikasinya gitu. Sehingga kalaupun nanti memang pemerintah membantu untuk keterbutuhan tadi soal-soal yang memang bisa diberikan kepada kaum difabel juga menurut saya tepat sasaran seperti itu. Ya, berarti peran organisasi menjadi penting ya, karena dia juga bisa berperan sebagai wadah. Tempat berkumpul, ya, tempat berkomunikasi, menyampaikan gagasan, aspirasi dan sebagainya ya. Nah, kalau misalnya Indonesia sudah inklusi, ukurannya apa sih tadi ukurannya? Ya, terkait dengan ukuran mungkin kita kembali lagi pada tadi ya, di awal kita sudah sebutkan contoh ya. Tentunya sudah tidak akan mengalami banyak kesulitan lagi terkait dengan identifikasi ya disabilitas. Kemudian beberapa akses disabilitas lainnya juga yang terhambat. Mungkin di beberapa alat transportasi cukup bagus, tapi di sarana transportasi lain itu cukup terhambat begitu, seperti itu. Jadi terjadi pemerataan. Mungkin tolak ukurnya seperti itu, terjadi pemerataan. Yang pertama dari segi ragam transportasi. Yang kedua sudah berkurangnya permasalahan identifikasi. Karena kenapa? Ini penting juga. Misal kelompok rentan masuk di transportasi umum, misal ibu hamil, itu sangat gampang diidentifikasi, diberikan PIN khusus. Tapi begitu low fashion, ya kan, kemudian ada disabilitas ringan yang tidak begitu terlihat secara fisik ya. Iya, itu kan tetap ada kendala. Misalnya perjalanan cukup jauh, itu kan berdiri. Nah, walaupun disabilitasnya ringan, tapi kan cukup sangat mengganggu. Perlu ada prioritas. Iya, perlu tetap harus mendapatkan prioritas seperti itu, karena memang ada beberapa disabilitas fisik yang tidak menggunakan alat bantu karena memang disabilitas ringan. Nah, yang semacam itu petugas sendiri pun kadang mohon maaf acuh dengan seperti itu. Apa memang harus sih kita kasih perlihatkan surat bahwa saja kita disabilitas, kan tentunya kan tidak elok juga seperti itu. Iya. Kasus case-case seperti itu kita temukan di lapangan. Ya, mungkin beberapa inovasi yang cukup baik sudah dilakukan di beberapa daerah dengan adanya kartu disabilitas. Nah, itu kan bagus tuh, yang seperti itu identifikasinya sudah mulai tuh. Nah, tinggal mengintegrasikan dengan layanan-layanan publik, diantaranya transportasi tadi. Ya, kenapa saya mengambil contoh transportasi? Karena memang mobilitas kita dan kebutuhan kita banyak di transportasi. Meskipun sekarang sudah banyak transportasi online ya. Sudah transportasi online. Teman-teman banyak sekali yang menggunakan transportasi online. Sangat banyak sekarang. Dan itu alhamdulillah sudah bisa dikatakan menjadi opsi yang primadona bagi ketimbang transportasi umum yang digunakan secara massal. Ya, seperti itu. Bang Norman, ada ini nih DM dari salah satu akun berkaitan dengan teman-teman disabilitas untuk mencari lowongan masih susah. Gimana tuh tanggapannya tuh? Nah, ini PR juga.
Nah, tadi kan kita bicara Indonesia yang sudah inklusi ya. Berarti tadi jawaban pertanyaan tadi sudah terjawab kalau Indonesia sudah inklusi ya. Artinya kesempatan kerja sudah tidak masalah lagi ya. Nah, tapi sekarang tadi ada yang menanyakan bagaimana kesempatan kerja untuk teman-teman disabilitas. Kira-kira gimana tuh? Mungkin Bang Kardi bisa menjawab. Makanya tadi ukurannya adalah ya inklusi, Indonesia inklusi sudah bisa dikatakan tercapai ya, menurut saya hak-haknya ya gitu. Jadi kan kalau menurut saya masih hak-haknya. Kan di Undang-Undang Nomor 8 2016 itu kan ada yang 2% ya untuk pemerintahan ya, swasta, yang 1% untuk pemerintahan ya kalau nggak Makanya salah. menurut saya ini harus ada feedback juga ya. Artinya gini, saat tadi kelompok organisasi katakanlah melakukan impeachment atau tekanan gitu kepada katakanlah pemerintah agar itu bisa dialokasikan tenaga kerja. Cuma kan kita juga harus persiapkan juga gitu loh. SDM disabilitas SDM juga harus memadai. Makanya menurut saya tidak lepas tuh regulasi itu harus semuanya merata agar ruang-ruang yang memang bisa kita berikan kepada difabel ya harus bisa tereksekusi seperti itu. Ya artinya memang kesempatan mencari kerja nih teman-teman kan masih bingung nih, mana sih nyarinya kan gitu, iklan atau apa gitu. Dan juga dan sekarang juga kan pemerintah sudah mulai membuat unit layanan disabilitas tuh tentang ketenaga kerjaan ya. Tapi kan juga hari ini bagaimana tuh kabarnya unit layanan disabilitas ya? Berdasarkan pengalaman yang pernah saya dapatin dari teman-teman ya, yang memang juga pernah berkecimpung dan juga pernah ikut seleksi seperti itu, pada dasarnya sih memang sudah disiapkan beberapa lowongan ya, di baik itu badan negara maupun swasta. Cuman kendalanya tadi yang melakukan peran itu tidak begitu memahami konsep daripada inklusivitas. Nah, mungkin memahami tapi tidak begitu detail. Sedangkan disabilitas ini kan kembali lagi punya ragam dan punya tingkatan kedisabilitasan. Nah, jadi sangat kita sayangkan ketika tidak begitu memahami konsep inklusi. Banyak teman-teman yang ikut mendaftar dengan kemampuan SDM, dengan keistimewaan mereka masing-masing. Ya ini kan bicara lagi. Disabilitas itu tidak cuma berbicara terkait dengan keterbatasan, bukan. Tapi lebih kepada keistimewaan, kelebihan yang memang dianugerahkan Tuhan kepada para penyandang disabilitas. Itu tidak begitu dipahami sehingga begitu melakukan seleksi banyak dari teman-teman yang tidak sesuai dengan kriteria yang tes mereka tentukan, akhirnya tidak bisa masuk. Padahal mereka juga menempuh pendidikan, bahkan alumni di beberapa universitas dengan title S1, diploma 2, diploma 3 seperti itu. Nah, kendala-kendala yang semacam ini sebenarnya memang perlu kita advokasi kembali. Nah, ini termasuk peran daripada organisasi. Di mana memang peran organisasi itu kan melakukan controlling juga dan penyeimbang daripada pemerintah seperti itu. Mungkin tugas kita bersama kali. Ya, jadi masalah ketenaga kerjaan ya seperti itu ya disampaikan. Kondisinya saat ini. Benar, kondisi yang seperti itu memang banyak dikeluhkan. Itu pun memang kendala yang ditemukan sama teman-teman hari ini juga. Di mana begitu mereka sudah masuk, tidak ada badan atau lembaga khusus yang menangani terkait dengan keluhan-keluhan sahabat disabilitas yang ikut dalam proses kerja seperti itu. Untuk masuk iya, tapi begitu pendampingan, nah ini kan juga menjadi dilema juga. Karena kenapa? Ini kan butuh penyesuaian antara disabilitas dengan lingkungan kerja yang mayoritas dari teman-teman yang non disabilitas seperti itu. Ya, berarti masih butuh kerja ya. Betul. Untuk menuju Indonesia inklusi. Mungkin statement terakhir Bang Kardi.
Ya, sampaikan ke kawan-kawan semua. ya, saya berharap kepada para pemangku kebijakan, ya, terus juga orang-orang yang memang dari sisi nurani gitu, bahwa orang disabilitas ini memang harus ada di posisi prioritas. Nah, itu yang mesti harus kita sentuh, yang harus kita lakukan dan harus kita berikan wacana itu terus dan terus berulang, sehingga pada posisi tertentu dia bisa memahami apa yang tadi diucapkan oleh Bang Kahar tersebut gitu, bahwa ya harus bisa kita dari semua stakeholder itu menuju, ya kita ingin menuju Indonesia inklusif, maka semuanya harus kita lakukan bersama gitu. Oke. Bang Kahar. Siap. Untuk harapannya bagaimana kedepannya kita fokus pada solusi, kita fokus pada implementasi dan realisasi yang tentunya ini perlu duduk bersama, dirumuskan segera mungkin. Gitu ya. Ya. Oke. Ya, sambil diminum. Nah, tadi kopinya udah keburu dingin. Baik, saudara semua, perbincangan kita hari ini terkait tentang Indonesia inklusi, bagaimana Indonesia menuju tatanan yang inklusi, masih butuh waktu, proses, tahapan, perjuangan, di mana di dalamnya itu tidak hanya pemerintah yang menjadi peran mewujudkan itu, tetapi semua elemen termasuk masyarakat, ya, kemudian juga organisasi disabilitas dan para lembaga-lembaga yang ada kepedulian terhadap disabilitas menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia inklusi. Sampai jumpa lagi dalam podcast Bang Norman di edisi berikutnya. Senyum Ramah Disabilitas Indonesia Inklusi.